Kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo sebagai wakil resmi Indonesia dalam upacara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan ternyata memicu perdebatan. Sebagian kalangan mempertanyakan keputusan tersebut dengan dalih bahwa mandat diplomatik sepatutnya dijalankan langsung oleh kepala negara atau menteri luar negeri aktif. Namun kritik semacam ini, jika tidak dibaca dalam konteks strategi besar politik luar negeri dan kohesi internal bangsa, justru dapat memperlihatkan keterbatasan dalam memahami seni memerintah di era transisi kekuasaan. Saya yakin Pak Prabowo tahu benar bahwa diplomasi bukan semata soal protokol, tetapi juga tentang gestur simbolik yang syarat makna politik dan budaya. Mengutus Pak Jokowi, mantan kepala negara yang pernah bertemu secara langsung dengan Paus Fransiskus, adalah langkah strategis dan elegan. Ini bukan pelepasan tanggung jawab, melainkan bentuk kepercayaan terhadap mitra politik yang telah membuka jalan bagi stabilitas nasional, khususnya pasca pemilu 2024. Kritik bahwa Pak Jokowi sedang dijadikan utusan bayangan, sejatinya justru melewatkan esensi kenegaraan. Aristoteles pernah bilang begini, politik adalah seni membentuk persatuan dari perbedaan. Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang sebelumnya berseberangan tajam dalam dua pemilu, kini menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi Indonesia telah tumbuh dewasa, dan bahwa kesinambungan kepemimpinan bukan ancaman, melainkan aset. Secara geopolitik, Vatikan bukan sekedar pusat keagamaan. Ia adalah pemain diplomatik global dengan pengaruh kultural mendalam, terutama di kawasan Amerika Latin, Eropa, dan komunitas Katolik dunia. Keputusan Pak Prabowo untuk mengirim delegasi berkaliber tinggi, termasuk Wamenkyu Thomas Jiwandono dan mantan Menteri Ignatius Jonan, adalah pesan bahwa Indonesia ingin mempertahankan posisi terhormat dalam panggung diplomasi moral global. Lebih dari itu, langkah ini membungkam narasi tentang matahari kembar yang kerap dimainkan oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba. Dengan memberi mandat kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo justru menunjukkan dirinya sebagai pemimpin negarawan, bukan hanya sebagai pemilik kekuasaan, tetapi sebagai perancang harmoni kekuasaan itu sendiri. Ia tidak tersandra oleh ego, tidak gentar memberi panggung kepada mitra, dan justru memperluas lingkar kepercayaan politik. Maka, jika ada yang bertanya, mengapa Pak Prabowo mengutus Pak Jokowi? Jawabannya sederhana, karena dalam politik yang terpenting bukan idealisme semata, tapi hasil terbaik yang bisa dicapai bersama. Dan kadang hasil terbaik itu justru hadir ketika kita berani menunjukkan bahwa kepercayaan adalah bentuk tertinggi dari kekuasaan. Thank you.